Halo para penikmat kisah misteri. Malam ini kita akan menyusuri lorong sekolah yang sunyi. Cerita tentang bercak darah yang tak terhapus dan jiwa-jiwa yang tak bisa tenang. Namanya Kisah Bercak Darah di SMA. Setiap kota punya versi sendiri dari cerita ini. Tapi tema utamanya sama. Di suatu sekolah menengah atas tua, ada bercak darah yang muncul tiba-tiba. Bercak ini muncul di lantai koridor, di ruang guru, atau di kamar mandi, tanpa alasan yang jelas. Diceritakan bahwa dulu di sekolah itu pernah terjadi kecelakaan tragis atau pembunuhan. Entah seorang siswa jatuh dari gedung, atau guru yang terbunuh dalam keadaan misterius. Jenazahnya dibiarkan terlalu lama, atau pemakaman tak sempurna. Sejak itu, bercak darah misterius muncul setiap malam. Beberapa siswa awalnya tidak percaya. Mereka bilang, itu cuma cat merah atau vandalisme. Tapi ketika bercak itu muncul lagi dan lagi, di tempat yang sama, dengan volume darah yang sama, mereka mulai takut. Ada siswa yang mengaku melihat bercak itu bergerak perlahan di lantai, seperti darah hidup menyebar dari satu titik ke titik lain. Beberapa bahkan melihat bayangan kepala berdarah di permukaan lantai, lalu menghilang. Pada malam hari, suasana sekolah menjadi dingin, koridor sunyi, lampu kedap-kedip, suara gerakan ringan di atas langit-langit. Para siswa yang begadang untuk belajar atau piket terkadang mendengar jeritan pelan dari ruang kelas kosong. Guru malam juga pernah mengalaminya. Waktu mengunci sekolah, ia melihat bercak merah di lantai depan kelas XA. Saat dia ingin mengusapnya, bercak itu menolak, seolah menolak untuk dihapus. Ia merasa sesuatu menarik napas di belakangnya. Ketika ia menoleh, ruang itu kosong, hanya lampu kedap-kedip yang tampak. Bahkan ada versi di sekolah di kota kecil di mana seorang petugas kebersihan membersihkan bercak setiap pagi. Namun keesokan harinya, bercak itu muncul kembali, persis di tempat semula. Seolah bercak itu memiliki hak wilayah di sekolah tersebut. Beberapa siswa mencoba memeriksa dokumen lama sekolah, tahun sekolah berdiri, arsip kecelakaan, cerita lama. Mereka menemukan catatan bahwa era 1970-an, sekolah tersebut pernah kecelakaan terjatuh dari lantai atas, atau ada seorang siswa yang menjadi korban kekerasan dan jasadnya tak ditemukan dengan benar. Cerita ini menjadi legenda inti sekolah. Setiap penerus siswa baru diingatkan, jangan ke lantai atas pukul 7 dini hari. Jangan melewati koridor belakang sendirian. Jangan memanggil nama ibu dan nama korban di lorong kosong. Beberapa alumni yang dulu tinggal asrama mengaku melihat bercak darah menyebar ke dinding, merambat seperti pola tangga darah. Mereka juga mendengar suara tangisan perempuan di ruang makan malam hari. Saat mereka dekati, suara itu menghilang begitu cepat. Awalnya, siswa takut berbicara. Karena siapa yang mau dipercaya bila ia bilang, "Aku melihat bercak bergerak." Tapi semakin banyak saksi, semakin cerita menyebar. Legenda kecil sekolah pun menjadi isu besar di antara siswa baru. Seiring waktu, cerita itu diabadikan ke dalam karya siswa. Cerpen horor sekolah, foto-foto malam sekolah yang diambil diam-diam, blog urban legend lokal. Media sosial sekolah juga penuh dengan cerita malam berdarah dan tantangan kunjungi lorong 13 sambil pegang lilin. Sekarang jadi pertanyaan, apakah bercak darah itu nyata atau sekadar imajinasi massa? Mungkinkah sekolah di malam gelap menciptakan ilusi dan rasa takut yang dibesar-besarkan? Atau sesungguhnya ada arwah yang belum tenang, menuntut keadilan? Saya tidak punya jawaban pasti. Tapi satu hal jelas, kisah bercak darah di SMA menjadi cerita horor lokal yang abadi. Ia membuktikan bahwa bangunan sekolah yang kita anggap aman bisa berubah menjadi petak kecil antara dunia nyata dan gaib. Jadi, di malam gelap dan sepi, sekolah kosong, berhati-hatilah melewati koridor sendiri.
Siapa tahu di sana tersembunyi bercak yang untuk pilihan. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini. Sampai jumpa di kisah horor dan legenda berikutnya. Jika kamu berani.